Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Deep Learning akan mempresentasikan hasil dari laporan kemajuan Project Based Learning kami, di mana di sini kami mengusung tema yaitu otomatisasi absensi mahasiswa. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana di sini ada Iwayan Restamayasa sebagai koordinator dari kelompok 10. Selanjutnya ada Seisha Sibil, saya sendiri, lalu ada Kendrick Rafael, dan ada Sastra Wiguna, dan terakhir ada Esa Sulistyo. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai 4W problem scoping-nya, lalu ada yang kedua data acquisition, lalu yang ketiga mengenai EDA-nya, mengenai exploratory data analysis-nya, lalu ada modeling, dan terakhir ada evaluation. Oke, sekarang masuk ke hal yang pertama, yaitu di sini kita akan membahas 4W atau 4W dari problem scoping-nya, di mana yang pertama itu ada what. What apa yang menjadi masalah di sini? Nah, di sini kita tahu bahwa sistem absensi manual itu sering sekali dihadapi oleh kecurangan-kecurangan. Jadi misalnya ada mahasiswa yang menitipkan absensinya kepada temannya yang lain, itu juga bisa berdampak kepada masa depan bangsa kita. Tentu saja ini menjadi salah satu masalah besar yang harus kita cegah untuk supaya tidak terjadi budaya yang semakin jelek setiap waktunya. Lalu yang kedua ada who, yaitu siapa yang terdampak dari penelitian ini. Nah, jadi di sini setelah kita melakukan beberapa research, itu kelompok yang terdampak itu pasti saja sivitas akademika dari kampus itu sendiri, di mana yang pertama ada mahasiswa kita sendiri, lalu ada dosen serta administrasi akademik. Di mana di sini kami selaku dari kelompok yang terdampak langsung dari penelitian ini itu manual yang memakan waktu dan rawan sekali dengan kesalahan. Lalu yang ketiga, where, di mana penelitian ini akan kami terapkan. Lalu di sini kita dapat menerapkan penelitian itu dapat di ruang kelas perguruan tinggi, yang mana ruang kelas itu dilengkapi dengan CCTV atau webcam jika online, lalu dengan kamera sebagai sensor utamanya untuk menangkap citra ataupun video aktivitas secara real time. Jadi langsung ke muka mahasiswa begitu. Lalu yang terakhir ada why, di mana di sini otomatisasi sistem presensi itu dapat meningkatkan efisiensi manajemen kelas, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mencegah praktik tidak jujur. Jadi dengan adanya sistem ini nggak ada lagi yang namanya bisa titip absen, karena dengan adanya muka kita yang udah nanti dideteksi secara langsung, itu kita nggak bisa ya titip absen ke teman lain gitu dengan mengatasnamakan kita sendiri. Oke, boleh selanjutnya. Oke, jadi di sini berbasis dari problem scoping itu, di sini ada sistem yang akan kami buat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem deteksi kehadiran mahasiswa secara otomatis yang berbasis teknologi computer vision. Jadi di sini kami akan menggunakan algoritma YOLO, yaitu You Only Look Once. Jadi di sini kita ingin sistem ini mampu mendeteksi wajah mahasiswa secara real time dari citra ataupun video yang diambil oleh kamera di dalam ruang kelas. Oke, next slide. Oke, jadi segitu dulu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan akuisisi datanya, yaitu bagaimana kita dapatkan datanya dan dari mana. Dataset sendiri akan kami gunakan adalah recording dari kelas online mata kuliah pengantar Deep Learning. Data video tersebut kemudian akan kami pisahkan frame by frame agar mendapatkan data paling banyak dari semua siswa. Data ini kami gunakan karena pertama itu mudah didapat, gampang didapat karena sudah ada recordingnya, dan kedua karena sebagian besar mahasiswa ada kameranya, dapat terlihat wajahnya di kamera dalam runtime kelas online itu. Selanjutnya, exploratory data analysis. Ide ini yang pertama adalah struktur dataset. Setiap folder akan berisi kumpulan gambar, yaitu frame-nya, yang berisi file
anotasi yang memuat informasi koordinat bounding box wajah dan label identitas. Dataset akan dibagi ke dalam 3 dataset utama, yaitu training set, validation set, dan testing set. Dua, kualitas data, evaluasi visual akan dilakukan terhadap sebagian sampel gambar untuk mengidentifikasi potensi permasalahan, yaitu variasi gambar suatu mahasiswa, sudut gambar, lighting, dan kualitas resolusi gambar. Karena tidak semua kamera dari mahasiswa itu sama. Wait, no. Tiga, penggunaan tools yang kami gunakan untuk visualisasi dan pre-processing adalah library Matplotlib, Pandas, dan NumPy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian modeling. Next. Jadi, yang pertama, pada bagian modeling itu di situ ada algoritma. Sistem deteksi kehadiran dibangun menggunakan algoritma object detection YOLO atau you only look once. Lalu yang kedua ada pre-processing, normalisasi citra, augmentasi data seperti rotasi pencahayaan dan konversi ke format yang sesuai dengan input YOLO. Dan yang ketiga ada training dan testing. Model dilatih pada data yang telah diproses dengan konfigurasi seperti jumlah efforts, batch size, dan learning rate yang optimal. Setelah pelatihan, model diuji dengan data baru atau test set untuk melakukan performa awal deteksi wajah dalam konteks kelas. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada evaluation. Next. Nah, pada evaluation yang pertama di sini ada akurasi. Jadi seberapa tepat model mendeteksi wajah dari frame yang diberikan. Lalu yang kedua ada loss, di mana metrik kesalahan selama pelatihan yang menunjukkan perbedaan antara prediksi dan target anotasi. Dan yang ketiga ada valuasi akurasi dan valuasi loss, di mana digunakan untuk mengevaluasi performa model terhadap data validasi yang tidak digunakan dalam proses pelatihan agar menghindari overfitting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan referensi jurnal yang kelompok kami gunakan. Next. Nah, adapun jurnal pertama yang kelompok kami gunakan sebagai acuan di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah sistem presensi menggunakan deteksi objek wajah mahasiswa berbasis YOLO versi 5. Nah, dalam jurnal ini juga membahas mengenai penelitian yang hampir sama dengan penelitian kelompok kami, di mana jurnal ini menggunakan YOLO sebagai algoritma utama di dalam pendeteksi absensi wajah yang digunakan. Nah, di mana pada penelitian yang dilakukan berhasil membuat sistem dengan akurasi sebesar 95%. Sehingga penelitian ini kami gunakan sebagai relevansi ataupun acuan untuk pendekatan yang serupa dalam otomatisasi presensi untuk mengurangi praktik titip absen. Next. Nah, adapun jurnal kedua yaitu sistem absensi mahasiswa berbasis pengenalan wajah menggunakan algoritma YOLO versi 5, di mana penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan YOLO versi 5 sebagai algoritma utama untuk melakukan absensi otomatis terhadap mahasiswa di dalam ruangan. Nah, di mana pada penelitian ini peneliti atau penulis menggunakan 100 efforts sebagai dataset trainingnya, kemudian dengan data rate akurasinya dengan sebesar 99%, kemudian presisinya sebesar 90% dan rekanan juga 90%. Nah, sehingga jurnal ini kami gunakan sebagai acuan di dalam penelitian kelompok kami. Nah, sehingga keterkaitan dari kedua jurnal yang telah saya sampaikan, yaitu dengan jurnal pertama dan kedua sama-sama menggunakan YOLO sebagai algoritma utama, sehingga kami gunakan acuan bagaimana penulis dapat mengubah dataset serta bagaimana sih tahap processing dari dua jurnal ini kami gunakan di dalam penelitian kami. Baik, next. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Jurnal berikutnya yang kami menemukan adalah mengenai
facial human recognition by using YOLO faces detection algorithm yang disusun oleh Mustafa Asad Hasan et al. Pada tahun 2003, mengembangkan sistem pengenalan emosi berbasis ekspresi wajah menggunakan YOLO untuk sistem untuk deteksi wajah dan CNN untuk klasifikasi emosi. Meskipun pada final project yang kami susun tidak menggunakan klasifikasi emosi ataupun CNN, kami percaya bahwa penelitian ini masih relevan karena YOLO dimanfaatkan secara real time pendeteksi wajahnya yang selaras dengan konsep sistem presentasi otomatis yang kami kembangkan. Demikian presentasi kami untuk menyimpulkan apa yang kami sudah progress. Kami kira-kira sudah menangkap mengenai misalnya 4W yang cukup what, who, where, and why. Misalnya what untuk sistem absensi, who untuk dosen dan mahasiswa, where ruang kelas, dan why efisiensi manajemen kelas. Dan sudah mencakupi EDA yang sampai memahami mengenai struktur dataset, kualitas data, dan penggunaan tools. Dan modeling yang kami menerapkan yang seperti algoritma YOLO dengan pre-processing, normalisasi citra, augmentasi, dan konversi ke format yang bisa diterima YOLO. Dan akan juga training dan testing di mana datasetnya akan dibelah. Dan kita juga akan adanya evaluasi yang kami akan mengukur dengan metrik evaluasi akurasi, loss, fall akurasi, dan fall loss. Dan kami sudah menemukan berbagai penelitian yang digunakan sebagai referensi dan sebagai bukti bahwa berbagai landasan penelitian yang sudah terbukti gitu. Misalnya mengenai otomatis presensi dengan YOLO, dengan adanya alur proyek atau life cycle yang mirip dengan yang kami kembangkan, dan ada juga facial recognition secara real time. Demikian presentasi kami. Terima kasih.